Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua ada dalam lindungan Allah SWT. Semoga pada sehat ya, berkah, lancar. Baik, pada kesempatan ini saya coba untuk melanjutkan video dari video yang sebelumnya tentang kita mengenal Nicholas Kokalis ya. Backgroundnya seperti apa ya, keahliannya, pengalamannya, ilmunya dan lain sebagainya. Nah ini kebetulan beliau didampingi dengan seseorang yang luar biasa ya, seseorang yang luar biasa yaitu Dr. Cheng Diaofan ya. Dr. Cheng Diaofan ini berasal dari Cina ya, berasal dari Cina, kemudian menikah dengan Dr. Nicholas Kokalis. Dan beliau juga ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Jadi sangat cocok dengan dokter Nicholas ya. Saya rasa sih kalau ngelihat backgroundnya, pendidikannya cocok lah. Nah ini kemarin kan sempat saya bikin bahas tentang background biografinya dokter Nicholas ya. Cuman kemarin sempat saya problem di tenggorokan, nggak nyaman gitu. Makanya saya putus aja udah recordingnya. Nah ini kita coba lanjutin ya. Kita coba lanjutin informasi tentang Dr. Cheng Diaofan, istri daripada Nicholas Kokalis ya. Nah ini kebetulan Dr. Cheng Diaofan itu entah ketemunya di ya, Universitas Stanford atau enggak gitu ya, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas ini dia memiliki gelar pendidikan PhD-nya di Stanford juga dalam bidang antropologi komputasi ya, memanfaatkan komputasi sosial untuk membuka potensi manusia dalam skala global. Nah ini luar biasa menurut saya karena antropologi komputasi itu yang saya tahu dia menggabungkan antara teknologi komputer dengan manusia ya, dengan psikologi manusia. Jadi ini udah tingkatannya udah bukan biasa-biasa pendidikan ini ya, kemampuan ini karena memanfaatkan potensi-potensi manusia yang bisa digabungkan dengan komputer ya, teknologi komputer. Makanya ya cocok lah dengan dokter Nicholas. Makanya ini luar biasa kalau menurut saya pasangannya. Kemudian ini beliau mengatakan saya menyelesaikan PhD dalam ilmu antropologi dari Universitas Stanford. Jadi sama-sama satu kampus ya dengan Pak Nicholas nih. Dengan keahlian dalam studi perilaku manusia dan kelompok manusia. Ya, jadi dia mempelajari perilaku manusia ya dalam kelompok manusia, karena antropologi itu kan ada subbahasannya kalau nggak salah, memang dia membahas masalah kelakuan satu kelompok manusia ya. Di antaranya itu kalau nggak salah ya, kalau salah maaf lah. Kalau nggak salah sih dulu waktu SMA saya antropologi ada sih, ada pelajarannya adanya di mata pelajarannya itu ada di jurusan IPS dulu kalau nggak salah, antropologi sosiologi dulu ya. Oke, kita lanjut bentar-bentar. Ini jadi minat penelitian saya berfokus pada interaksi manusia komputer dan komputasi sosial khususnya ya, seperti itu. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa khususnya bagaimana kita menggunakan teknologi untuk berdampak positif pada perilaku manusia dan masyarakat, seperti itu ya. Dia berfokus pada perilaku manusia dan masyarakat. Proyek penelitian saya sebelumnya dan makalah yang diterbitkan termasuk merancang sistem perangkat lunak. Nah, sistem perangkat lunak itu berupa software atau pemrograman teman-teman, untuk meningkatkan produktivitas. Bagaimana cara menggabungkan pemrograman itu agar memiliki nilai produktivitas buat kehidupan manusia. Ini yang dia analisa, yang dia perdalam ya. Meningkatkan komunikasi sosial. Nah, di sini juga ada komunikasi sosial menggunakan perangkat lunak, baik itu seperti yang sudah ada Gmail ya. Kemudian dulu dari Gmail, email, kemudian ada seperti BBM chat gitu ya. Kemudian naik ke Android ada WA dan sebagainya. Itu kan produktivitas teknologi perangkat lunak menjadi
alat komunikasi sosial dengan antar satu dengan yang lainnya. Nah, jadi meningkatkan komunikasi sosial di sana dan memunculkan modal sosial yang belum dimanfaatkan untuk orang-orang. Nah, ini dia. Saya juga mendirikan startup yang membangun platform produktivitas email yang menskalakan percakapan dengan crowdsourcing. Nah, ini crowdsourcing ini saya nggak tahu jenis-jenis apa namanya platformnya, dia bisa kompatibel dengan apa aja, apakah hanya di email aja atau mungkin crowdsourcing ini bisa digunakan teknologinya untuk mungkin itu WA atau apa, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas ini adalah merupakan sebuah pemrograman yang dia perdalam dan dia perluas. Bagaimana cara menyatukan antara komputer dengan manusia. Jadi komputasi daripada sosial ya, komputasi sosial antara mesin, antara pemrograman dengan manusia. Ini luar biasa teman-teman. Jadi bukan hal yang umum, bukan hal yang sepele dan mudah. Jadi tidak semua orang mampu memahami jalur ini, memahami teknologi seperti ini. Jadi nggak bisa, istrinya pun nggak bisa kita anggap remeh gitu loh. Mereka membuat Pi Network ini tidak serta-merta teman-teman ya. Jadi tidak serta-merta hanya tebak-tebakan tanpa perhitungan, tidak serta-merta hanya memikirkan keuntungan semata, tidak serta-merta dan lain sebagainya. Mereka itu membangun Pi Network ini sebelumnya mereka sudah membangun berbagai macam jenis usaha. Bahkan sudah banyak menolong pengusaha-pengusaha di luar kan seperti itu, dengan kemampuan teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh para pengusaha. Nah, dari penciptaan beliau-beliau ini banyak sudah berfungsi membantu orang banyak, seperti yang Nicholas Kokalis itu ya, 1.300 pengusaha sudah ada di bawah naungan StarX karena beliau memiliki kemampuan di bidang teknologi untuk pemasaran ya, sosialnya seperti apa, seperti itu. Jadi luar biasa. Nggak bisa kita berpikir bahwa menciptakan ini begini ya. Banyak lah ya yang saya temuin dengan bahasa-bahasa yang menurut saya mengomentari ahlinya, dan yang mengomentarinya itu bukan ahli, yang dikomentari ahlinya. Nih, ini yang salah kaprah gitu teman-teman ya. Jadi saya sebagai orang awam sangat respect dan sangat menghormati kemampuan beliau ini menciptakan sebuah ekosistem di mana blockchain ini nyampe ke kita. Karena sebelumnya blockchain ini tidak nyampe. Kenapa? Karena hanya kelas-kelas tertentu. Ya, jadi kelompok-kelompok tertentu saja yang memang mereka ada daya, kemampuan, pemahaman dan pola pikir mempelajari itu. Tetapi bagaimana beliau-beliau ini sekarang agar teknologi blockchain ini nyampe ke masyarakat paling bawah. Basically seperti itu targetnya. Jadi agar mengglobal. Nah, inilah saatnya makanya diciptakan Pi Network ini agar sampai gitu loh, bahwa ini loh seperti itu ya. Ini loh teknologi sesimpel ini bisa termanfaatkan dengan baik dan bisa membantu jutaan orang. Seperti itu teman-teman. Kurang lebih ya, kalau pemahaman saya seperti itu. Ya kalau teman-teman ya terserah lah, saring masing-masing ya. Ini kan hanya saya sharing aja bahwa pemikiran saya seperti itu setelah memahami daripada background beliau-beliau ini. Oke. Yang menarik bagi saya ya, kata beliau, tentang teknologi blockchain adalah penggabungan desentralisasi dengan instrumen ekonomi. Nah, ini menarik mungkin. Jadi antara teknologi dengan nilai ekonominya ada. Bagaimana cara memanfaatkan teknologi agar mendapatkan nilai ekonomi, kan rata-rata seperti itu. Jadi nggak serta contoh sederhana, misalkan biasanya nota kita tulis nih, kita tulis di nota pakai pulpen ya, atau pakai pensil kita tulis nota, akhirnya transaksi berhari-hari berbulan-bulan numpuk kan, kertas itu numpuk. Nah itu kan klasik manual, intinya kita dicatat. Memang itu bagus dan penting. Nah tetapi dengan perkembangan teknologi kita tahu bahwa pencatatan seperti itu, nota-nota seperti itu sekarang sudah menggunakan apakah itu laptop, apakah itu unit PC, apakah itu handphone, apakah itu tablet. Nah sudah bisa, dan pemrograman atau softwarenya itu sudah tersedia banyak sekali.
Ya, makanya ketika kita belanja di warung sekarang sudah mereka hanya menggunakan handphone, menggunakan barcode ya, menggunakan apa. Nah, itu karena ada perkembangan teknologi, teman-teman. Ya, jadi ini adalah adanya penggabungan teknologi dengan nilai ekonomi, membantu, memudahkan seperti itu. Nah, ini kan perkembangan teknologi, makanya beliau-beliau ini mencoba untuk lebih mengembangkan lagi bagaimana caranya. Nah, ini kebetulan yang dipegang adalah bidang blockchain agar sampai ke masyarakat seperti apa. Nah, keajaiban teknologi ini dapat memobilisasi individu di seluruh dunia untuk berpartisipasi dan dihargai atas kontribusi mereka. Nah, jelas kita di sini kan intinya menambang ya teman-teman ya. Menambang selama 1, 2, sampai 3 tahun seperti itu. Nah, karena kita ada kontribusi terhadap proyek mereka, maka disitulah kita ada yang namanya penghargaan. Apa penghargaan? Ya koin yang kita ini, bagaimana cara supaya kontribusi kita menambang ini, jumlah koin itu ada value-nya. Maka dibuatlah ekosistem, teman-teman. Gitu loh. Udah gitu kita nambangnya gratis lagi, bayangin aja. Masa masih dicela juga kan gitu. Kan aduh lucu gitu kan. Ya, jadi ya mohon maaf ya, tapi karena saya orang awam nih melihatnya, karena saya orang awam jadi nggak apa namanya nggak mampu untuk eh, mengkoreksi kemampuan mereka karena mereka jauh levelnya di atas saya seperti itu. Kalau saya makanya ini menurut saya memang mereka ini memiliki kelebihan yang luar biasa ya di brainnya. Oke. Eh, jadi seperti yang beliau katakan, keajaiban teknologi ini dapat memobilisasi individu di seluruh dunia untuk berpartisipasi dan dihargai atas kontribusi mereka. Seperti tadi jelas ya, sama seperti internet kata dia, yang memungkinkan dunia untuk lebih terhubung melalui pertukaran informasi. Kita coba cek apapun di Google ada. Orang mau ngasih sharing apapun melalui Google atau YouTube itu ada. Seperti saya ini, informasi ini seperti pemahaman seperti ini, sharing seperti ini, saya masukin ke upload ke YouTube, orang nonton, akhirnya sampai apa yang dimaksudnya, apa informasi apa yang diberikan dari background seperti ini. Oh begini, oh begitu, seperti itu ya. Blockchain dan cryptocurrency memungkinkan kolaborasi yang lebih dekat ya, dan lebih sering dengan pertukaran nilai. Jelas karena blockchain identik dengan cryptocurrency. Ya, walaupun blockchain pada prinsipnya dia bukan hanya bisa berfungsi pada cryptocurrency, tetapi juga blockchain ini bisa berfungsi ke berbagai jenis pemanfaatan. Contoh medsos itu bisa pakai blockchain. Kemudian saving big data sebuah perusahaan atau database perusahaan bisa melalui blockchain. Kalau nggak salah ya seperti itu yang saya pahami, yang saya dapat informasinya, bahwa blockchain ini tidak serta-merta hanya untuk cryptocurrency saja, tetapi untuk beberapa pemanfaatan yang sifatnya membantu perkembangan teknologi saat ini buat transaksi apapun itu, seperti buat medsos dan lain sebagainya. Sekarang kan lahir ada yang namanya metaverse ya. Nah, metaverse ini teknologi yang digadang-gadangkan katanya gagasan daripada Facebook ya, Facebook, Twitter dan apa namanya Instagram yang seperti itulah. Nah, teknologi metaverse ini pun entah seperti apa, apakah dia memang ada kaitannya dengan blockchain atau seperti apa, saya juga belum sampai ke sana ya, jadi belum dapat informasi jenis metaverse ini yang digadang-gadang, yang disebut teknologi metaverse ini seperti apa. Nah, coba teman-teman bagi yang tahu bantu jelasin lah di komen ya, biar saya juga tahu ngerti gitu loh. Kita sekarang sama-sama belajar gitu ya. Nah, ini jadi intinya pemanfaatan daripada teknologi blockchain dan digabungkan dengan cryptocurrency ini menjadi sebuah nilai. Nilai apakah itu? Nilai yang bisa membantu menaikkan kesejahteraan kita. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, beliau mengatakan, saya percaya potensi mereka jauh melampaui bidang keuangan dan akan menciptakan nilai-nilai yang sebelumnya tidak diciptakan atau ditangkap pada tingkat individu. Ya, seperti itu. Jadi yang mungkin mencapai secara individu susah gitu loh. Tetapi kalau ketika kita bangun bersama-sama, dibantu dengan teknologi, maka akan sampailah apa yang kita
cita-citakan bersama. Masyarakat dan global. Oh ya, jadi dia bilang sebelumnya itu tidak diciptakan atau ditangkap pada tingkat individu, masyarakat dan global seperti itu. Harapan saya untuk FAI adalah pembentukan ekonomi inklusif bagi warga dunia untuk melepaskan dan menangkap nilai mereka sendiri. Nah, gitu. Jadi melepaskan dan menangkap nilai mereka sendiri itu maksudnya bahwa saat ini kita ada namanya konsensus. Kita menciptakan nilai sendiri, tetapi kita menikmati sendiri. Jadi nambang sendiri. Jadi beliau ini hanya memfasilitasi, mengenalkan bahwa ini loh ada teknologi ya, pemrograman yang bisa memberikan value, yang bisa memberikan nilai asal ada kontribusi dari kita, kesepakatan dari kita. Ini beliau sudah dengan rumus rumitnya, dengan rumus algoritmanya, dengan keilmuan kriptografinya ya untuk di blockchain, dengan akuntansinya, dengan matematika rumitnya dan sebagainya, sudah berusaha keras untuk apa? Untuk menciptakan value daripada Pi ini. Jadi kita yang nambang, kita yang menciptakan nilai, kita yang merasakannya nanti, menikmatinya. Seperti itu. Makanya bahasa beliau di sini, harapan saya untuk FAI adalah pembentukan ekonomi inklusif bagi warga dunia untuk melepaskan dan menangkap nilai mereka sendiri. Seperti itu teman-teman, paham ya? Gitu. Dan pada gilirannya menciptakan nilai bagi masyarakat dan dunia. Jadi ketika terakhir nanti yang disebut mainnet itu adalah penciptaan nilai yang sekarang. Kita menghadapi di pintu gerbang mainnet bahwa nilai itulah yang akan kita nikmati nantinya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, di sini I speak English and Chinese. Dia berbicara bahasa Inggris dan Cina katanya. I'm a scientist. Saya adalah seorang peneliti ya, ilmuwan, and engineer, dan seorang istri, and wife and mother, dan seorang ibu dari 3 tahun anak, in 30 years old. Jadi selama 3 tahun, selama menikah 3 tahun ya. Jadi dia ibu. Jadi sudah menjadi seorang ibu itu sudah 3 tahun. Berarti anaknya belum gede ya. Berarti belum 3 tahun ya, jangan-jangan ya. Seperti itu. Oke lah. Seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk istri daripada Nicholas Kokkalis. Mudah-mudahan bermanfaat, dan di sini kita jelas di video sebelumnya Nicholas Kokkalis seperti apa dan istrinya ini yang saya sudah jelaskan seperti apa. Jadi silahkan diterjemahkan, silahkan diartikan, direnungkan ya. Kalau memang masih meremehkan beliau-beliau ya itu terserah juga. Tetapi ini saya sharing bahwa orang yang kita ikutin ini kapabilitasnya seperti ini gitu loh ya, backgroundnya seperti ini, kemampuannya seperti ini. Kalau memang tidak cocok ya tinggalkan. Kalau bagi yang cocok mungkin bagus dan bisa kedepannya kita percaya membantu perjalanan kehidupan kita ya, kesejahteraan kita ya, silakan, kenapa enggak, seperti itu teman-teman. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.